Halo, jumpa kembali dengan Memar Family The Filipina. Gimana kabarnya sahabat Memar, gimana saja? Harapan kami kiranya kita semua tetap sehat dan baik selalu. Kali ini kita akan bincang-bincang, kita akan berbicara dengan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Filipina Selatan. Namanya Bapak Charlie Rakinaung. Oke guys, bagi yang baru pertama kali nonton video Memar ini, mohon di like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, sekarang kita sudah bersama-sama dengan Pak Charlie, dan kita hari ini, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan ngobrol, kita akan mendengarkan kisah hidup Pak Charlie ini, keseharian ataupun pengalaman hidup selama dia di Filipina sampai saat ini. Nah, Pak Charlie, terima kasih buat waktunya. Makasih Bapak bersedia untuk sharing atau membagikan pengalaman kisah hidupnya kepada kita, bahkan semua teman-teman yang menonton video Memar Family ini. Thank you Pak Charlie ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mantap. Jadi apa namanya? Ya, thank you banget. Memang konten kami ini, ya kami juga fokus untuk bertemu dengan orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini. Ya, kita mau dengar kisah hidup mereka atau pengalaman mereka. Nah, semoga dari pengalaman-pengalaman hidup ini itu bisa menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang lain yang ada di luar sana, khususnya orang Indonesia yang ada di Filipina maupun yang ada di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Charlie. A few moments later. Nah, jadi yang pertama, kalau boleh tahu, nah, jadi nama lengkap Pak Charlie ini siapa sebenarnya? Marganya apa atau famnya apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama lengkap saya Charlie Masambentiro Rakinaung. Jadi Masambentiro itu dari ibu, Rakinaung dari bapak. Nah, bapak lahir di mana? Di Filipina atau di Indonesia? Saya lahir di Filipina. Oke, gimana dengan orang tua Pak Charlie? Mereka masuk sejak tahun berapa di Filipina, dan bapak ini masuk dalam generasi yang keberapa? Kedua, ketiga? Cerita tentang orang tua datang kemari ke Filipina sebelum Republik Indonesia merdeka atau 1938. Wow. Tahun 38. Jadi dua-duanya masih bujangan dari sana, dari Sangir, datang kemari. Udah lama juga ya. Jadi bapak masuk generasi ketiga ya? Oh, bukan kedua Pak ya? Oh, luar biasa. Bapak sudah usia berapa sekarang Pak? Saya lahir Maret 6 tahun 1957. Jadi umur saya sekarang sudah 66 tahun. Wow, 66. Nah, apakah Bapak ada keluarga di tempat lain di Filipina ini, atau apakah ada juga yang di Indonesia, di Sangir atau di mana? Kami 10 bersaudara, dan semuanya ada di General Santos City, Filipina. Sanak keluarga ada di kampung saya, Sangir. Oh, masih ada juga di Sangir ya? Oh. Apakah Bapak boleh ceritakan sedikit bagaimana kisah kehidupan awal Bapak dari orang tua, kemudian bagaimana Bapak ketika sudah di Filipina sini, sudah lahir, sudah bertumbuh. Nah, gimana pengalaman Bapak pada masa-masa itu? Terima kasih Pak, kami bisa ceritakan. Ayah saya dari Sangir, dua-duanya masih bujangan waktu itu, ketemu di Filipina. Mereka masuk kerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji waktu itu tahun 48 1 peso 1 bulan.
Ibu saya sebagai pembantu. Itu belum tahu Pak ya, satu bulan itu kalau rupiah berapa pada tahun itu? Saya kurang tahu juga. Pasti cukup besar tentunya. Jadi itu Pak. Kemudian mereka saling pengertian sampai bersatu untuk suatu rumah tangga. Iya. Bagaimana dengan pekerjaan Bapak pada saat itu, usaha Bapak? Apa ya, Bapak udah mulai cari kerja atau ngapain? Saya Ketika ya, sekolahnya di mana? Apa Bapak di sekolah Indonesia atau di mana? Sekolah Filipina? jadi setelah saya sudah menjelang dewasa, saya masih sekolah di Filipina, Sekolah Filipina. SD sampai SMP di sekolah Filipina. Nah, setelah itu putus karena orang tua tidak sanggup membiayai, sehingga waktu itu saya ditawarkan untuk bermain sepak bola. Wow. Ya. Jadi disitulah, jadi kami ada disekolahkan dengan tanggungan pemerintah setempat. Iya, jadi beasiswa dengan bermain sepak bola. Dengan bermain sepak bola. Oke, apa Bapak sudah menikah pada saat itu atau gimana? Waktu itu Pak, saya masih bujangan. Waktu itu umur saya masih 17 tahun. Oke, bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana Bapak menghadapi tantangan hidup, gimana susahnya mencari nafkah di Filipina? Ada yang bisa Bapak highlight, bagikan pada kita? Memang sebagai seorang orang asing, pertama harus mengalami kesulitan untuk mencari lapangan kerja, karena kita orang tua kita sendiri dari sana tidak dibekali dengan dokumen, sehingga kedatangan mereka di Filipina ini ilegal. Jadi untuk kami susah mendapatkan lapangan kerja. Namun kami tidak putus asa. Saya berusaha untuk sebagaimana mestinya supaya untuk melanjutkan hidup kami ke depan. Wow. Ada yang mau disampaikan kisah suka duka ketika mulai bekerja atau dalam rumah tangga, bagaimana dengan anak-anak Bapak? Jadi setelah dengan usaha saya untuk mencari lapangan kerja tahun 1981 saya melamar di KJRI. Saat itu kebetulan KJRI memerlukan tenaga sehingga lamaran saya diterima waktu itu. Nah waktu saya melamar tahun pertama bekerja di KJRI, anak saya baru 1 dan gaji saya 375 peso 1 bulan. Wow. Tahun 81. Dengan demikian kami merasa tidak puas karena keperluan tidak dapat kami penuhi dengan gaji sekian. Namun kami tidak menyerah, kami maju terus untuk menggali kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang. Oke Pak. Apakah ada pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan buat keluarga Bapak, buat ibu, buat anak cucu? Jadi kepada adik-adik kandung saya, khususnya di General Santos itu, kita tidak usah putus asa walaupun pendidikan kita rendah,
tapi itu bukan alasan kita tidak maju. Semua harus kita jalani dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Terutama di kampung saya Sangir, semoga dimanapun kita berada, kita pasti akan ketemu. Jadi jangan lupa hidup ini dijalani harus disertai dengan doa, dengan kepercayaan, dengan iman kita kepada Tuhan. Itulah kunci hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, baik. Makasih banyak Pak Charlie buat waktunya. Jadi kita bisa mendengar gimana pengalaman Bapak yang masa-masa awal, walaupun sulit, keadaan tidak mudah, tapi bagaimana dengan kerja keras, semangat, dan juga iman kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup buka jalan. Nah, buktinya sampai saat ini kita bisa Pak Charlie tetap sehat walafiat, keluarga, anak cucu juga diberkati Tuhan. Ya, mungkin yang terakhir, Bapak ada hal lain lagi yang boleh sampaikan pada keluarga yang jauh di Sangir ya Pak? Sudah tadi ya? Sudah tadi. Oke. Mungkin sama anak-anak saya. Oh iya, silakan Pak. Ada? Kepada anak-anak saya, Kristina dan Krisiono, semua sebagai orang tua kami sudah jalani untuk mempersekolahkan anak saya sehingga keduanya sukses. Jadi mohon dimanfaatkan, mohon bekerja dengan jujur, bekerja dengan tekun, karena disitulah nanti penghidupan kalian untuk membiayai anak-anak kalian untuk bersekolah sampai dewasa. Jadi jangan lupa semua itu harus kita serahkan kepada Tuhan, karena di dalam tangan Tuhanlah kita tenang dan kita punya kekuatan. Oke, Pak Charlie, makasih banyak buat waktunya. Makasih, God bless you Pak ya. Kita percaya dengan doa Tuhan pasti dengar kerinduan Bapak, doa-doa Bapak pasti Tuhan jawab. Thank you. Oke Pak, sampai jumpa lagi Pak ya. Thank you buat waktunya. Oke guys, tadi kita sudah menyaksikan wawancara perbincangan kita dengan Pak Charlie Rakinaung, ya, dengan kisah-kisah kehidupan, pengalaman hidup. Nah, biar ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini jangan membuat kita kecewa, apalagi putus asa. Tapi tetap kita harus semangat dan terus berharap bahwa Tuhan pasti menolong kita. Oke guys, sampai di sini dulu. See you on the next video. Bye.